Banyak cara yang dilakukan seseorang untuk meraih kekayaan. Ada yang berjuang dari bawah dengan cara yang benar atau halal, sehingga dia mendapatkan kekayaan melimpah dan berkah. Namun ada beberapa orang memilih cara yang tidak baik untuk mendapatkan uang, seperti menipu. Meski cara menipu mereka sangat pintar hingga melegenda, namun tentu saja harta yang didapatkan dengan cara haram tersebut tidak membuat mereka nyaman. Buktinya mereka diburu pihak berwajib meski cara menipu mereka sangat jenius dan tidak terduga. Namun sebelum kita bahas tentang para legenda penipu ini, silahkan bagi yang belum, subscribe dulu channel Woki TV. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari Woki TV. Dan berikut ini para penipu yang menjadi legenda karena kejeniusan mereka dalam menipu orang-orang. Charles Ponzi, pencipta skema Money Game. Pria kelahiran 1903 ini merupakan penemu skema Money Game yang biasa digunakan pada bisnis multilevel marketing atau MLM. Ia sempat beberapa kali masuk penjara karena kasus pemalsuan dan penyelundupan manusia. Pada tahun 1920, ia berhasil meraup 9,5 juta dolar dari 10.000 investor dalam waktu singkat. Ia menipu mereka dengan menjual surat perjanjian, bayar 55 sen untuk tiap sen hanya dalam waktu 45 hari. Awalnya bisnis ini berjalan lancar, namun kemudian banyak orang curiga dan menuntut uangnya kembali karena tidak mendapatkan hasil seperti yang dijanjikan. Ia pun disidangkan dengan tuduhan melakukan penipuan finansial. Sophie Smith menipu dengan menjual lotre sabun. Nama lengkapnya adalah Jefferson Randolph Smith II. Pria yang lahir pada tahun 1860 ini merupakan seorang penipu ulung. Banyak kejahatan yang ia lakukan, namun yang paling terkenal adalah saat ia berpura-pura menjual sabun. Cara yang ia lakukan tergolong unik. Ia menjual sabun berhadiah di tempat ramai. Ia memasukkan uang kertas dari pecahan $1 sampai $100 ke dalam beberapa bungkus sabun. Sabun berisi uang lalu dicampurkan dengan sabun biasa. Smith menjual sabunnya dengan harga $1. Banyak yang tergiur dan membeli sabunnya untuk mendapatkan hadiah uang. Namun sebenarnya rekan Smith telah membeli semua sabun berisi hadiah dengan cara menyamar sebagai pembeli. Frank Abagnale Jr., pemalsu cek. Pria kelahiran Bronxville, Amerika Serikat ini terkenal akan kepintarannya memalsukan cek. Ia memulai aksinya saat masih berumur 16 tahun. Saat itu ia telah memiliki kekayaan sebesar 2,5 juta dolar dari hasil memalsukan cek di 26 negara. Dalam memalsukan aksinya, dia memiliki banyak identitas seperti pilot, dokter, agen biro perjalanan, dan pengacara. Frank juga lihai melarikan diri. 2 kali ditangkap, ia selalu berhasil melarikan diri dari penjara. Kisah hidupnya diangkat dalam layar kaca berjudul Catch Me If You Can. Eduardo de Valvirno, pencuri lukisan Mona Lisa. Pria yang sering dipanggil Marquez ini merupakan dalang dari pencurian lukisan terkenal Mona Lisa. Sebelum melancarkan aksinya, ia telah lama mengamati keadaan di sekitar museum. Ia juga mempelajari sifat penjaga museum. Ia kemudian berhasil memperdayai sang penjaga museum dan mencuri Mona Lisa. Tak hanya itu, Eduardo juga menyewa pelukis untuk membuat tiruan Mona Lisa.
Eduardo menggandakan lukisan Mona Lisa dan menjual semuanya dengan harga yang sangat tinggi. Pada tahun 1913, ia ditangkap saat hendak menjual lukisan yang asli. James Hogg, pemalsu identitas. Pria dengan nama lengkap James Arthur Hogg ini terkenal dengan keahliannya memalsukan identitas. Ia bisa masuk ke berbagai institut pendidikan bergengsi dengan menyamar menjadi seseorang yang tidak pernah ada. Ia berhasil masuk ke Palo Alto High School dan Princeton University. Tujuannya masuk ke lembaga-lembaga tersebut adalah untuk menggelapkan uang bantuan siswa. Demikian informasi mengenai para penipu yang berhasil mengelabui korban-korbannya. Meski para penipu ini sukses dalam menjalankan aksinya, tentunya semua itu jangan pernah Anda tiru. Carilah kekayaan dengan cara yang benar alias halal, agar hidup tenang dan berkah. Dan ketika meninggal pun dikenang sebagai orang baik, bukan sebagai penipu.